Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Para Yudoktarian, siang ini saya Bambang Supriyatno, kita akan membahas tentang batu pada anak yang selama ini merupakan keluhan yang banyak dikeluhkan oleh orang tua yang biasa datang ke dokter. Tentu orang akan mengatakan batu pada anak itu lawan atau kawan atau kawan atau lawan. Saya akan membahasnya kapan dia sebagai kawan, kapan dia sebagai lawan. Para Yudoktarian, bahwa batuk itu harus dilihat apakah dia memang patut kita waspadai atau malah kita harus cegah supaya tidak batuk. Siapa yang belum pernah batuk? Tentu pertanyaan ini akan mengundang para Yudoktarian mengatakan bahwa tidak ada satupun orang yang belum pernah batuk. Saya selalu mengatakan kalau memberi kuliah, isi uang yang ada di dompet saya merupakan taruhannya kalau berani menunjuk bahwa saya belum pernah batuk. Katanya akan hanya ada dua yang belum batuk kalau kita pergi ke Arab Saudi, yaitu unta dan yang istri. Sehingga kalau orang pergi umroh atau orang datang pulang dari haji, pertanyaannya adalah, kamu batuk apa enggak gitu? Batuk, ya wajar, karena kamu bukan unta. Tapi kalau jawabannya batuk, wah berarti kamu yang listrik nih, nggak batuk-batuk di Arab Saudi. Nah, orang mengatakan bahwa batuk yang kita bawa sampai anak besar atau bayi atau bahkan sampai dewasa karena waktu kecil itu kurang bersih saat melahirkan. Pengertian ini harus kita katakan bahwa ini adalah salah. Kenapa? Karena kalau kurang bersih saat melahirkan sampai dia besar, nggak mungkin dia bisa bertahan sampai anak besar. Pengertian berikutnya katanya, wah waktu kecil terminum air ketuban. Ini juga hal yang barangkali harus kita katakan salah. Mengapa demikian? Orang yang terminum air ketuban sampai besar nggak bersih-bersih, maka itu akan mengakibatkan kematian. Pengertian berikutnya, ibunya salah makan. Ya, ini ada yang mengatakan betul, ada yang mengatakan tidak. Misalnya kalau dia anaknya memang alergi. Tapi sebahagian besar bahwa ibu yang salah makan pada saat menyusui itu merupakan sesuatu hal yang salah. Jadi kalau kita ada yang menganggap bahwa krok kemudian dia batuk-batuk, yang mengatakan bahwa dia waktu kecilnya kurang bersih dibersihkannya saat lahir karena minum air ketuban, kemudian ibu yang salah makan, ini harus dikatakan sesuatu yang salah. Lalu kapan disebut batuk itu kawan atau lawan? Gambar ini menunjukkan sepertinya dulu Saddam Hussein dengan Presiden Amerika Serikat itu bertentangan, ya. Tetapi kalau lihat gambar ini anekdotal saja bahwa dia ternyata di luar itu dia berpelukan. Jadi sebenarnya batuk lawan atau kawan. Yudoktarian yang saya hormati, kalau kita lihat batuk ada dua hal yang paling penting mesti kita bedakan. Apakah batuk anak itu sifatnya akut atau dia kronik? Pengertian akut kadang-kadang salah di awam adalah wah sakitnya akut, itu berarti sakitnya berat. Tetapi dalam dunia kedokteran yang disebut akut itu adalah sesuatu batuk yang berlangsungnya kurang dari 2 minggu. Sementara kalau dia lebih dari 2 minggu atau sama dengan 2 minggu, kita sebut sebagai batuk yang kronik. Biasanya batuk yang akut itu ini merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa? Bayangkan kalau kita ada lendir yang banyak karena ada benda asing, kita tidak dikasih karunia oleh Tuhan yang Maha Kuasa tanpa batuk. Semua lendirnya akan mengendap di dalam paru-paru, tidak bisa keluar, maka itu akan memudahkan terjadinya infeksi. Jadi, Yudoktarian, bahwa batuk itu kalau yang bersifatnya akut, dia merupakan anugerah karena dia ingin mengeluarkan benda asing, sisa-sisa dari kotoran-kotoran yang ada di saluran pernapasan. Kemudian batuk yang anugerah ini atau yang umumnya berlangsung 2 minggu ini atau di bawah 2 minggu, jangan coba-coba ditekan. Ada obat-obat yang sering digunakan untuk menekan batuk anugerah Tuhan ini, yaitu yang namanya kodein. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa batuk-batuk yang hanya beberapa hari, 3 hari, 4 hari karena infeksi respiratori akut,
maka sebaiknya tidak diberikan kodein yang menekan batuk itu sendiri. Tapi tentu batuk itu yang akut dapat juga dia berulang-ulang atau dia bisa berakibat menjadi kronik berlangsung terus-menerus. Kalau dia sudah kronik dan berulang, maka inilah barangkali yang menjadikan sesuatu lawan yang harus kita cari penyebabnya, kemudian kita harus hentikan. Batuk akut itu biasanya 80-90% itu merupakan kasus yang datang pada dokter dan penyebabnya terbanyak adalah virus, sehingga saya ingin mengatakan bahwa ibu-ibu, bapak-bapak jangan mau langsung diberikan antibiotik. Kenapa? Karena 80-90% kasus untuk infeksi saluran pernafasan akut bagian atas itu adalah karena virus yang kadang-kadang disebut sebagai radang tenggorok. Ibu-ibu mengatakan radang nih dok, gitu, atau selesma atau flu, dan ini sebenarnya self-limiting diseases atau sesuatu yang dapat sembuh sendiri tanpa obat. Nah, ini jangan mau langsung mendapat antibiotik. Tetapi ada kasus tertentu yang kecil, sekitar 10-20% memang ada infeksi saluran pernafasan akut yang bagian bawah, yang orang mengatakan radang paru atau pneumonia. Nah, inilah yang disebut antibiotika. Tetapi ada yang kadang-kadang batuk-batuk sedikit disebut sebagai pneumonia. Umumnya pneumonia itu adalah sesuatu batuk yang disertai dengan sesak napas. Kalau ada batuk tanpa sesak napas, dapat antibiotik, boleh tanyakan sama dokter, apakah betul memerlukan antibiotik. Sekali lagi 80-90% kasus adalah virus yang tidak memerlukan antibiotik. Kalau batuknya kronik, orang tua selalu mengatakan gini, dok, batuk anak saya udah lama. Berapa lama bu? Sebulan, 2 bulan. Nah, kalau kita ketemu batuk yang berlangsung kira-kira lebih 1 bulan, lihat grafik ini. Kalau dia batuknya 2 minggu, batuk terus, tiba-tiba mulai turun minggu ketiga keempat, nah biasanya ini yang disebut sebagai batuk akut yang lama sembuhnya. Tipe yang kedua adalah kalau dia yang sering sekali terjadi, 1 minggu batuk, istirahat, 1 minggu lagi batuk, istirahat, 1 minggu lagi batuk, istirahat. Ini yang kita sebut sebagai batuk yang berulang-ulang. Ini orang tua selalu mengatakan batuknya lama. Berikutnya adalah yang warna merah ini. Jadi dia batuknya selama sebulan itu terus menerus tidak sembuh-sembuh. Ini yang umumnya karena tuberkulosis atau karena yang namanya batuk 100 hari. Dari ketiga tipe ini, batuk yang lama itu yang paling banyak adalah yang batuk yang berulang. Sembuh, timbul, sembuh, timbul, sembuh, timbul. Nah, kalau kita lihat sebenarnya penyebabnya apa sih? Yang pertama tentu kalau batuknya lama yang merupakan lawan, itu yang terbanyak adalah karena alergi. Yang kedua karena proses infeksi. Yang ketiga bisa lain-lain, bisa juga gabungan antara alergi dan infeksi. Tapi saya ingin menekankan sekali lagi pada Bapak Ibu sekalian bahwa kalau yang akut itu merupakan lawan. Kalau yang kronik ini biasanya lawan. Misalnya pada yang alergi itu yang lama adalah pada asma, yaitu hilang timbul, hilang timbul, hilang timbul. Yang orang tua mengatakan dokter batuknya buandel sekali. Kemudian sinusitis, ada yang disebut sebagai osas. Osas itu adalah ngorok anaknya. Jadi kalau ada anak yang ngorok, yang mulutnya nganga kalau saat tidur lebih dari 3 kali dalam seminggu, pikirkan itu batuknya karena alergi. Berikutnya adalah batuk yang karena infeksi. Umumnya ini yang katakan tadi batuk pertusis atau orang mengatakan batuk rejan atau mengatakan batuk 100 hari. Artinya batuknya bisa berlangsung sampai 3 bulanan. Nah, kemudian yang lain-lain misalnya seperti ada yang kita sebut sebagai GERD. Ini orang yang disebut dari lambung, asam lambungnya naik ke atas sehingga mengakibatkan reflux atau berbaliknya cairan lambung ke dalam saluran nafas. Atau kadang-kadang memang dia punya kelainan yang kelainan bawaan. Jadi kalau lihat seperti ini Bapak Ibu sekalian, bahwa alergi memang yang utama untuk batuk-batuk yang berlangsung lama.
tua akan mengatakan atau dokter akan bertanya kepada dokter, Bu, waktu kecil kalau batuknya nggak hilang-hilang atau hilang timbul, pernah nggak di pipi seperti merah-merah di pipi seperti ini? Atau kadang-kadang dok, anak saya sariawannya nggak sembuh-sembuh lidahnya. Lidah putih ini sebenarnya bukan sariawan, bukan jamur. Yang kadang-kadang orang tua sudah mengatakan, dok sudah saya kasih obat anti jamur selama sebulan kok nggak sembuh-sembuh. Bapak Ibu sekalian, kalau ketemu lidah yang seperti ini, udah tembak bahwa 100% anak ini alergi. Karena lidah yang seperti ini kita sebut sebagai lidah peta. Ini tanda bahwa anak ibu atau putra putri ibu dia alergi. Yang kemungkinan nantinya ini merupakan tanda-tanda asma pada saat besar nanti. Nah, ini hanya gambar bahwa kalau ibunya alergi, anaknya bisa alergi. Yang sering dipertanyakan oleh orang tua, Bu, anak ibu asma, saya nggak asma loh dok, kok bisa turun gitu? Ya memang asma itu penyakit manurung, bukan manulang gitu ya. Tapi artinya menurun, bukan menular. Bisa saja orang tuanya hanya alergi biasa, alergi kulit, tapi anaknya jadi asma. Bisa saja orangnya asma, kemudian dia hanya alergi terhadap kulit saja. Jadi tidak harus yang asma dia jadi asma, yang kulit jadi sakit kulit. Tapi intinya bahwa bapak ibunya alergi akan mengakibatkan anak alergi sekitar 70-90% anaknya alergi. Salah satu penyakit yang sering dikeluhkan juga adalah sinusitis. Biasanya orang tua akan mengeluh hidungnya tersumbat, sakit kepala pada saat sujud. Kecuali orang yang sujudnya kayak kalau sholat sembahyangnya kayak capung gitu, cepat sekali, nanti biasanya nggak mengeluh tuh. Tapi kalau orang yang sholatnya betul-betul, dia waktu saat sujud atau ruku biasanya dia akan menyebabkan sakit kepala. Atau kalau ada orang yang tidak sholat, bangun tidur dia biasanya kepalanya pusing. Ada yang disebut sebagai post nasal drip. Apa itu post nasal drip? Kadang-kadang dia merasa bahwa ada lendir yang masuk ke belakang yang seolah-olah menjadi enak kalau ditelan gitu, atau berdehem-dehem. Ya. Kalau ada seperti itu, maka kita mesti berpikir anak itu kemungkinan sinusitis. Biasanya dokter akan meminta untuk melakukan foto pada sinusnya, atau kadang-kadang kita tekan di sisi sinusnya, yaitu di kiri kanan hidung yang mengeluh. Biasanya kadang-kadang orang tua juga mengeluh anak yang bermulut bau. Gitu. Nah, berikutnya ada yang mendengkur. Nah, kalau mendengkur ini kita mesti berpikir bahwa apabila mendengkurnya lebih dari 3 hari dalam seminggu, itu kemungkinan prosesnya alergi, yaitu adanya pembesaran dari tonsil atau amandel. Nah, kita lihat amandel kalau di center itu yang sebelah kanan itu sudah nempel antara amandelnya. Nah, biasanya kalau hal seperti ini diikuti juga adenoid yang membesar. Kita tahu amandel itu ada 2, amandel luar, amandel dalam. Amandel luar itu yang bisa ke center biasanya akan terlihat. Orang tua juga dok katanya ada amandel. Atau dia adenoid yang pada ketahuan saat di foto. Kalau kita ketemu wajah seperti ini, yang disebut sebagai wajah adenoid yang ketemu kalau kita ketemu ngeces terus, mulutnya ngangak terus gitu ya, maka kita, kalau saya bertemu dengan orang seperti ini, kemudian saya katakan pada ibunya anaknya alergi, Bu, anak ibu ngoroknya. Kok dokter tahu? Karena saya bilang, ya saya boleh juga sebagai orang yang bisa mendeteksi gitu ya, secara kelakarnya itu boleh meramal. Kalau kita ketemu anak dengan mulutnya nganga, hiperaktif, lari ke sana ke sini, maka kita bisa bilang ibunya, belum ditanya udah bilang, Bu, anak ibu ngorok ya, kalau tidur ngeces ya gitu. Oh iya, anak ibu lari-larian ya, aktif ya. Kalau di sekolahan kadang-kadang tidur ya Bu ya, nilainya jelek ya. Terus bilang, kok dokter udah bisa ngeramal gitu? Saya belum cerita. Ya saya katakan itu karena saya melihat bahwa wajahnya namanya wajah adenoid. Atau beberapa sindrom yang kalau kita lihat seperti sindrom Down, atau kalau kita bilang bahwa dagunya kecil ya, hal-hal kalau gambar-gambar seperti ini ketemu, saya akan katakan dua anak ibu ngorok ya. Atau kalau kita ketemu anak ibu gemuk seperti ini, maka yang pertama ditanyakan, anak ibu ngorok nggak? Iya ngorok. Ngoroknya lebih 3 kali nggak? Iya lebih. Kadang-kadang berhenti napasnya. Kadang-kadang iya. Anak ibu jahil nggak? Usil nggak? Hiperaktif nggak? Iya. Oh dokter
tahu? Iya, karena gambarannya seperti itu. Berikutnya ada yang namanya batuk kerjan, batuk pertusis. Batuk itu apa? Mukanya itu bisa kuning, hijau, kelabu, merah muda, dan biru, ya, sampai pokoknya nggak berhenti kecuali dia muntah. Nah, kalau ketemu seperti ini, maka kita sebut sebagai batuk kerjan atau batuk 100 hari atau pertusis. Kalau ada anak yang lebih besar, kemudian di atas 7 tahun, ketemu mata merah seperti ini, maka nomor satu kita bertanya dulu, ada nggak kena trauma, ada nggak kena pukul, kena tendang. Kalau itu tidak, karena batuk, maka dijamin batuknya adalah pertusis. Kalau kita obati dengan antibiotik, dia akan seperti di bawahnya bagus, dan kemudian dalam waktu 1 minggu akan selesai. Orang mengatakan batuk itu tuberkulosis pada anak. Kalau pada dewasa, memang tuberkulosis ditandai dengan gejala utamanya adalah batuk. Tetapi pada anak yang disebut TBC, tuberkulosis, TB atau flek itu sama saja. Ada yang orang tua senang begitu, bu anaknya TBC ya, mau enggak dok? Anak saya sih nggak TBC, cuma baru flek. Oh kalau gitu anak ibu belum hijau, baru green. Oh kok gitu? Ya TBC, TB, tuberkulosis, flek itu adalah sama. Cuma flek itu bahasa Belanda. Cuma biasanya ibu-ibu yang menggunakan istilah, aduh saya lagi flek gitu ya. Atau di baju ibu flek, ya cuci aja dengan deterjen selesai. Yang selalu dikeluhkan oleh ibunya adalah, dok anak saya nggak mungkin TBC karena anak saya nggak batuk-batuk. Memang betul, TBC atau tuberkulosis atau flek itu tidak harus batuk kalau pada anak. Pada dewasa hampir 100% ada batuk. Berikutnya dikatakan lagi bahwa yang kita sebut TBC itu gejalanya umumnya adalah berat badan yang turun atau demam yang lama. Jadi batuk bukan merupakan gejala utama TBC pada anak. Tetapi berat badan yang turun serta demam yang lama, atau kalau kita lakukan uji mantuk atau uji tuberkulin, dia akan positif. Orang selalu mengatakan, dok, katanya uji tuberkulin kata dokternya nggak usah dilakukan. Kenapa bu? Soalnya satu sakit sekali itu suntiknya di bawah kulit. Yang kedua bahwa hasilnya negatif belum tentu TBC. Semuanya betul bahwa uji tuberkulin itu adalah sakit, tapi sakitnya tidak lebih dari 2-3 detik saja, ya. Jadi hanya sebentar sekali. Selesai itu dicabut jalurnya, tidak ada sakit lagi. Kemudian hasil negatif belum tentu tuberkulosis. Ya itu kalau gizinya buruk, kalau anaknya dengan TBC yang berat sekali, kemudian anaknya dengan HIV/AIDS. Tapi kalau cuma anak yang kurang gizi saja, maka kalau dia TBC, dia harus uji tuberkulin atau uji mantuknya positif. Jadi pemeriksaan penunjang yang sangat berguna untuk menentukan tuberkulosis adalah uji mantuk, uji tuberkulin. Jangan menolak untuk melakukan uji tuberkulin. Lalu foto bagaimana? Foto itu tidak khas sama sekali untuk TBC pada anak. Nah berikutnya ada, kalau ibu mau hitung-hitungan bolehlah hitung-hitung berdasar pakai skor TBC gitu ya. Ada skor TBC yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu bisa ibu hitung-hitung nilai sendiri, itu bisa aja boleh. Kalau ragu-ragu tanyakan ke dokter. Kalau lebih atau sama dengan scoringnya 6, maka boleh diterapi atau dianggap sebagai tuberkulosis. Jadi jangan mengatakan anak saya TBC karena tidak ada batuk, atau nggak mau dimantuk atau uji tuberkulin karena hasilnya tidak bermanfaat. Satu hal lagi ada yang disebut sebagai GERD, yaitu kalau batuknya lama, mulutnya berbau, lihatnya kadang-kadang giginya grepes, kemudian gizinya tidak baik, anaknya sering muntah. Kalau ketemu seperti ini, jangan lupa bahwa ini juga yang namanya GERD, yaitu ada satu peningkatan dari asam lambung yang kemudian naik ke atas, itu yang disebut sebagai GERD. Tapi jangan semata-mata ada batuk lama karena GERD. Kita harus pikirkan bahwa anaknya biasanya ada keluar muntah-muntah, nafsu makan yang tidak baik, batuk lama, tapi gizinya juga terganggu. Pengobatannya apa? Tentu pengobatan yang pertama adalah penghindaran, yang kedua obat-obatan, dan yang ketiga tentu
kemudian edukasi atau pengertian kepada orang tua, yang semuanya ini berhubungan dengan biaya. Kadang-kadang kita memerlukan obat yang mahal, kadang-kadang kita memerlukan obat yang tidak perlu mahal. Bahkan kalau pada anak-anak bayi-bayi yang gagal-gagal, kita tidak memerlukan pengobatan apapun kecuali penghindaran dan edukasi yang tepat. Yang penting adalah kalau dia ternyata batuk, maka pengobatannya tergantung penyebabnya, apakah antibiotik, tapi mungkin juga perlu pengobatan yang suportif. Suportif artinya kalau dia batuknya berdahak, biasanya kita membantu mengeluarkan dahaknya. Sekali lagi saya katakan, jangan coba-coba menekan batuk pada yang akut dengan obat batuk yang namanya kodein, yaitu untuk menekan batuk. Batuknya ditekan, tetapi sebenarnya proses tetap berjalan. Sebenarnya lendirnya masih terus diproduksi. Akhirnya apa? Lendirnya menumpuk, lendirnya menjadi kental, lendirnya menyumbat, memudahkan infeksi yang akhirnya menjadi radang paru-paru. Gara-gara apa? Gara-gara batuknya ditekan. Pengobatan saya katakan tadi, kalau dia memang memberikan ada sinusitis, ada pneumonia atau radang paru, ada batuk yang 100 hari atau batuk kejang, batuk pertusis, kita memerlukan antibiotika. Lamanya tergantung penyakitnya. Kita butuhkan yang namanya obat untuk melebarkan saluran nafas, yaitu pada keadaan asma dan sinusitis. Tapi pada keadaan GERD mungkin kita perlu obat untuk anti reflux yang perlu kita berikan. Sekali lagi buat Bapak Ibu di dokterian, penyebab batuk macam-macam. Batuk itu yang akut biasanya bersifat kawan, sehingga kita berdayakan saja, tidak boleh ditekan. Tapi batuk yang lama, yang berlangsung lebih dari 2 minggu, maka kita harus lihat apakah batuknya itu sudah 2 minggu langsung baru turun, perbaikan, ataukah dia tipenya berulang seminggu berulang, atau bahkan terus-menerus batuk menerus. Nah, itu penyebabnya mesti kita lihat. Jadi ibu juga harus mendeskripsikan dengan benar batuk yang bagaimana yang terjadi pada anak ibu. Berikutnya adalah pencegahan, adalah yang utama dari penyebab batuk yang kronik atau batuk yang merupakan lawan. Karena sebagian besar batuk yang kronik atau yang lama itu umumnya adalah batuk yang hilang timbul. Seminggu hilang, seminggu timbul. Bulan berikutnya timbul, bulan berikutnya tidak lagi. Bulan berikutnya timbul, bulan berikutnya tidak lagi. Dan ini semua saya katakan bahwa perlu edukasi, bahwa tidak semua batuk yang akut, bahkan sebagian besar tidak memerlukan antibiotik. Jadi Bapak Ibu jangan minta kepada dokter, dok saya minta antibiotik, nanti kalau nggak dikasih antibiotik tidak sembuh. Banyak sekali pasien-pasien saya mengatakan bahwa dok boleh nggak usah pakai antibiotik. Wah, itu yang luar biasa. Jadi kita harus apresiasi kepada Anda semua yang mengatakan tidak perlu antibiotik. Tapi memang kalau ada hal-hal tertentu yang memerlukan antibiotik, misalnya sel darah putihnya itu tinggi, kemudian neutrofilnya tinggi dalam pemeriksaan laboratorium, atau dia ada sinusitis, dia ada radang paru pneumonia, dia ada batuk kejang, maka kita memang memerlukan antibiotika. Para dokterian, mari setelah ini kita diskusi, semuanya mudah-mudahan kita bisa bermanfaat buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa berdiskusi. Ada pertanyaan tadi di awal dari Pak Yudi. Berarti kalau batuknya lama belum tentu akut ya? Ya, jadi saya katakan batuknya lama itu namanya batuk kronik. Batuk akut itu adalah waktu. Memang ada pengertian akut yang berbeda antara orang tua dengan dokter. Kalau orang tua pengertian wah batuknya akut itu berarti batuknya berat. Tapi kalau buat dokter, ibu batuknya akut artinya berlangsung belum 2 minggu. Gitu. Jadi kalau batuk-batuk yang berbahaya umumnya adalah batuk-batuk yang kronik. Lalu dari Bu Fani Ariyanti, Prof, kalau anak batuk bolehkah diobati sendiri dulu? Bahayakah? Lalu kapan harus dibawa ke dokter? Terima kasih, Prof. Iya, nomor 1, batuk kan tadi saya katakan, batuk adalah anugerah ilahi yang harus disyukuri. Jadi kalau batuknya ada batuk sesekali
anaknya tidak ada tambahan sesak, anaknya masih pecicilan, masih lari, tidak terlalu panas, tidak ada demam, obatilah dengan obat batuk sendiri. Apa sih obat batuk yang aman? Nomor satu adalah yang selalu dipakai oleh orang tua kita, minum banyak air putih dengan jeruk nipis kecap. Itu cukup. Kalau dia batuknya hebat, kadang-kadang kita memerlukan yang namanya memang obat batuk mukolitik yang kita untuk mengencerkan dahak. Sangat jarang sekali pada bayi-bayi atau anak-anak yang alergi batuknya kering. Umumnya batuknya basah. Dan umumnya batuk basah dengan pemberian minum yang banyak atau pengencer dahak, dia akan sembuh dengan sendirinya. Kapan dia pergi ke dokter? Kalau sudah 3 hari tidak ada perbaikan, boleh pergi ke dokter. Jadi obati sendiri boleh. Atau kadang-kadang kalau dia penderita asma, dia memang sudah dicap sebagai anak asma, biasanya dokter memberikan obat sebagai cadangan. Nah, gunakan obat cadangan itu. Tidak ada perbaikan, baru ke dokter. Jadi jangan baru batuk sehari, anaknya masih kecicilan ke dokter. Nanti semuanya pelayanan dibayar. Tapi obati dulu sendiri, tidak ada perbaikan, baru ke dokter. Selanjutnya dari Pak Sofyan Budi Permana. Dok, mau tanya, kalau anak yang hiperaktif tapi pada saat diam, misal lagi nonton TV itu terkadang suka terdengar grok-grok pada saat dia bernafas itu, kenapa ya? Ya, nomor satu lihat lagi umur. Kalau dia umurnya di bawah 1 tahun, anaknya masih bisa bermain, masih bisa senyum-senyum, tidak ada rasa sesak, kemudian tidak ada demam tinggi, anaknya agak sedikit gemuk, bapak ibunya alergi, maka ini sangat mungkin yang kita sebut sebagai wheezy baby atau kita sebut sebagai happy fatty baby wheezer. Apa itu? Yaitu pada anak yang gemuk, kemudian dia ada bunyi grok-grok, anaknya tenang-tenang saja. Ya, nah kalau seperti ini diapakan? Tidak perlu diobati. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, lihat dulu adakah gangguan tidur, adakah gangguan saat bermain, adakah gangguan saat dia makan atau minum, dan adakah dia gangguan terhadap berat badan yang naik. Kalau keempat ini tidak ada gangguan, maka kita tidak perlu memberikan obat apapun, kecuali mungkin obat luar, ya balsam bayi atau obat-obat sirup untuk melonggarkan pernafasan, silakan diberikan. Tetapi kalau dia masih terus-terusan begitu, ada gangguan, baru kita memerlukan pengobatan. Lalu kalau dia hiperaktif, ya nomor satu adalah hiperaktifnya kenapa? Kalau ada anak usianya 3 sampai 6 tahun, ingat ya, usianya 3 sampai 6 tahun, anaknya hiperaktif, ada riwayat alergi pada orang tua atau pada anaknya, maka pertanyaan pertama adalah apakah anaknya ngorok atau tidak. Yang kedua, kalau dia nggak ngorok, apakah mulutnya ngangak pada saat tidur? Ngangak itu terbuka pada saat tidur. Kalau itu ada dan berlangsung lebih 3 kali dalam 1 minggu, maka sangat mungkin hiperaktifnya adalah karena gangguan itu yang mengakibatkan oksigen ke otak kurang, maka akan mengakibatkan hiperaktif pada anak. Tapi kalau itu tidak ada, maka kita harus cari faktor-faktor yang lain. Lalu dok, dari Pak Yudi, dok, anak saya asma dan alergi dan ada amandelnya, dan kalau batuk lama, mana yang harus diobati dulu? Tapi sekarang asmanya sudah berkurang, namun alerginya agak parah, suka gogok-gogok hidungnya dengan intens. Dan oleh dokter selalu diberi antibiotik, karena kalau nggak dikasih antibiotik nggak sembuh-sembuh. Bapak Ibu Yudoktarian, yang pertama ingat, ada yang namanya efek placebo atau placebo effect. Sebenarnya pemberian antibiotik pada asma itu adalah efek placebo atau placebo effect. Tidak diberikan antibiotik pun dia akan sembuh. Kalau pada saat asma diberikan obat-obat asma tentunya, ya, yaitu pelenggah untuk saluran nafas, kemudian kadang-kadang kita memerlukan
obat sebagai pengendali untuk asma, maka dia akan baik. Ya, ada yang mengatakan dengan inhalasi dan sebagainya. Jadi janganlah pada anak asma diberikan antibiotik kecuali ada sinusitis, kecuali ada pneumonia. Amandel selalu besar. Mana yang didahulukan asma dengan amandel yang besar? Memang betul, pada asma yang ringan kalau disertai dengan penyakit tambahan seperti amandel yang besar, hidung yang tersumbat, maka biasanya batuknya menjadi lebih lama. Jadi lihat dahulu Pak, apakah amandelnya ini mengakibatkan anaknya ngorok atau snoring yang berlangsung lebih dari 3 kali seminggu? Kalau itu ada, biasanya kita obati dengan yang namanya kortikosteroid intranasal. Jadi kita berikan satu obat untuk semprot hidung yang berlangsung bisa 4 sampai 8 minggu. Obat itu namanya kortikosteroid intranasal. Kemudian diberikan semprot hidung selama 4 sampai 8 minggu. Kalau dia mengalami perbaikan, maka bisa saja berlangsung sampai 6 bulan pengobatan, tapi bukan antibiotik, yaitu obat semprot hidung, juga bukan tuberkulosis. Karena pengertian itu kalau dikasih obat semprot 6 bulan ini berarti ketagihan. Tidak, kita program 1 sampai 2 bulan. Kalau 2 bulan berhenti ya sudah. Tapi kalau tidak, kadang-kadang kita memerlukan sampai dengan 6 bulan. Kalau itu juga tidak ada perbaikan dalam 2 bulan, sama sekali tidak mengecilkan amandelnya, maka kita boleh melakukan pengangkatan amandel itu kalau memang sudah anaknya sampai berhenti bernafas. Jadi kalau asma dengan penyakit-penyakit lain, maka batuknya bisa bertambah atau menjadi lebih lama dari biasanya. Tapi sekali lagi, pemberian antibiotik pada asma bukan sesuatu yang rutin dan sebaiknya dihindari. Baik, selanjutnya Dok, dari Bu Desita Mustika Ningrum, apa yang menjadi penyebab terbesar bayi batuk usia kurang dari 6 bulan? Misal makanan ibunya, lingkungan, penanganannya gimana? Mengapa anak bayi bila batuk berat badannya cepat sekali turun? Ya, berat badan pada bayi itu naik turunnya cepat sekali. Kenapa? Karena dia belum beraktivitas. Dia sangat tergantung kepada pemberian makan atau intake asupan makanan. Kalau kita tidak memberikan asupan makanan, maka dia akan gampang sekali turun. Yang kedua, kalau dia batuk-batuk, dia perlu energi. Dari manakah energi itu? Energi itu diambil dari cadangan yang ada pada bayi, sehingga pasti akan turun lagi. Kemudian mudah lagi dia naik kalau makannya, karena dia belum ada aktivitas seperti kita olahraga. Apa yang menyebabkan dia terbanyak menyebabkan batuk sehingga dia menjadi berat badan turun? Yang pertama, kalau dia di bawah 6 bulan adalah alergi. Yang kedua, biasanya adalah infeksi virus, yaitu infeksi, kalau bahasa kedokteran, infeksi saluran pernapasan akut yang disebabkan oleh virus yang dia biasanya bagian atas. Itu 2 penyebab utama. Tetapi ada satu penyebab yang kadang-kadang sangat denial orang tua, yaitu penyebab pertama rokok, penyebab kedua udut, yang ketiga petek, yang keempat filter, ya, yang kelima asap rokok. Ini selalu dibantah. Saya nggak merokok di rumah. Merokoknya di mana, Bu? Ya, kalau merokok di kamar mandi, ya kalau merokok di teras, kadang-kadang di kebun. Teras maupun kebun itu adalah masih masuk dalam lingkungan rumah. Jadi bagaimana caranya? Nomor 1, kalau dia memang batuknya di bawah 6 bulan, bersihkan lingkungan. Pertama, rokok. Yang kedua, debu. Debu ini ada di mana? Ada di karpet, ada di kipas angin, ada di AC lama kotor yang tidak dibersihkan, ada pada bulu-bulu binatang, ada pada boneka. Ini yang mesti cegah. Inilah yang inhalan-inhalan yang bisa dihirup oleh bayi. Jadi penyebab utama terbanyak pada bayi di bawah 6 bulan adalah alergi. Berikutnya memang ada makanan ibu. Yang terbanyak untuk bayi 6 bulan adalah alergi terhadap susu sapi. Ibunya akan mengatakan, saya kan nggak
anak saya nggak minum susu formula. Iya betul, anak ibu tidak minum susu formula. Tapi ibunya kan makan minum produk yang mengandung susu formula, itu juga berpengaruh. Obatnya bagaimana? Lihat Bu, apakah dia terganggu makannya. Lihat Bu, apakah dia terganggu tidurnya. Apakah terganggu berat badannya. Apakah anaknya masih aktif. Kalau anaknya aktif, makan tidak terganggu, minum tidak terganggu, tidur tidak terganggu, berat badan tidak ada gangguan sama sekali, maka tidak memerlukan pengobatan apapun kecuali cegah lingkungan yang harus bebas asap dan dia harus bebas terhadap debu rumah. Itu yang paling utama. Dokter sudah kasih antibiotik, maaf Bu, jangan mau langsung diberikan antibiotik. Tanyakan dulu mengapa anak saya perlu antibiotik. Kalau ada 4 itu masih anaknya masih aktif, lihat lingkungannya. Ya, itu yang paling penting. Bagaimana tata laksana pada bayi yang gerak-gerak di bawah 6 bulan. Kalau tadi katakan kurang bersih, pasti salah Bu, pasti sudah bersih. Ini pertanyaan lanjutan dari Bu Desita Pak. Jadi bagaimana cara menaikkan berat badan anak setelah batuk pilek tadi? Iya, cara menaikkan berat badan pada anak yang belum melakukan aktivitas apapun, beri makanan, beri minuman. Kalau dia memang masih 6 bulan dengan ASI saja, tambahkan ASI sebanyak-banyaknya. Kalau dia memang sudah di atas 6 bulan yang menggunakan susu formula, boleh diberikan susu formula, boleh diberikan makanan tambahan sesuai dengan usianya. Misalnya dia perlu nasi tip, dia perlu bubur susu, dia perlu diberikan buah, berikanlah buah. Tapi sekali lagi buat ibu, yang pertama hati-hati ya. Saya katakan nih, jangan dipotong ya Bu ya. Hati-hati memberikan bayi-bayi di bawah 1 tahun beras merah. Tidak boleh diberikan beras merah. Kenapa nggak boleh beras merah? Ya karena anak ibu kan bukan burung. Berasnya harus dibikin dulu bubur, ya. Jadi bikin nasi dulu, nasi tip. Jangan nanti beras merah dikasih pada bayi, ya pasti nggak bisa. Nggak ketelan Bu. 1. Jangan dikasih buah-buahan atau sayur-sayuran. Protes lagi ibu. Kenapa nggak boleh dikasih buah-buahan atau sayur-sayuran? Ya Bu, kan anak ibu anak orang-orang, bukan orang-orangan. Kalau anak orang atau anak manusia biasanya diberikan buah dan sayuran, bukan buah-buahan atau sayur-sayuran. Karena buah-buahan itu dari plastik, sayur-sayuran itu dari kayu. Jadi berikanlah buah dan sayur untuk anak ibu. Pertanyaan lagi, boleh nggak dok anak saya dikasih ikan-ikanan? Sama Bu, ikan betulan yang boleh, ikan-ikanan tidak boleh. Beras organik, sayur-sayuran organik tidak boleh. Dia harus beras organik yang sudah dimasak jadi bubur atau nasi. Sayur-sayuran organik harus sayur organik. Jadi jangan salah ya. Dari Bu Isma Wardani, saya punya sepupu bayi baru berusia 3 bulan. Kemarin dirawat di ICU karena batuknya berdahak dan paru-paru penuh lendir. Batuk ditularkan oleh ibunya dan keluarga yang sedang terserang batuk. Bagaimana upaya preventif agar bayi tidak tertular batuk? Ya, umumnya bayi 3 bulan kan masih di rumah, kecuali bayi-bayi super kali ya, yang sudah ikut ke mall, ikut belajar ke mana-mana gitu, ikut nonton F1 gitu ya. Nah, tapi umumnya bayi-bayi 3 bulan dia ada di rumah. Siapa yang menularkan? Orang terdekat. Biasanya itu tersangkanya, bisa bapak, ibu, kakak, tete, AA, nenek gitu, semuanya bisa menularkan. Bagaimana pencegahan? Pertama adalah pakai masker buat orang yang batuk. Terus bayinya pakai masker? Ya bukan bayinya dipakai masker, orang yang batuk yang dipakai masker. Berikutnya adalah imunisasi. Saya harus katakan pada bayi-bayi yang 3 bulan batuknya lama sampai ke ICU,
mungkin yang tersering adalah pertusis atau batuk 100 hari. Kenapa? Karena biasanya imunisasinya suka terlambat. Kenapa terlambat? Orang tua bilang, Pak DPT saya nggak berani imunisasi karena dia lagi batuk-batuk, lagi panas, lagi hangat. Bapak Ibu sekalian di dokter ya, kalau dia DPT masih batuk pilek yang biasa, lakukan imunisasi. Karena umumnya umur-umur sebegitu itu yang mengakibatkan dia menyebabkan batuk pertusis atau batuk yang 100 hari, bahkan batuknya bisa berhenti bernapas. Jadi kalau pada bayi-bayi yang 3 bulan, umumnya dia adalah karena pertusis atau batuk 100 hari. Berikutnya adalah karena tadi tersedak, ya tersedak. Pada keadaan bayi yang tersedak, ya tentu dia memudahkan menjadi radang paru atau kita sebut sebagai pneumonia aspirasi atau radang paru karena tersedak. Nah, bahasa Indonesia begitu. Nah, kalau dia tersedak kebetulan susu, maka dia akan lebih berat dibanding dia tersedak air putih. Yang ketiga yang terbanyak lagi ada yang kita sebut sebagai kelainan bawaan yang namanya tracheomalacia atau laryngotrakheobronchomalacia. Susah amat sih. Ya intinya Bapak Ibu sekalian, yang disebut kelainan adalah kelainan pada trakea atau tenggorokan yang bawaan. Dia biasanya bunyinya gerak-geriknya kencang sekali pada saat mengambil nafas. Misalnya begini, seperti orang-orang pada tidur. Setiap dia bernafas selalu begitu. Kenapa begitu? Karena kelainan bawaan tadi yang namanya trakea atau tenggorokan itu menyempit. Nah, ini biasanya akan membaik dalam waktu 6 sampai 12 bulan. Ada juga sih yang sampai 2 tahun. Tetapi umumnya hal-hal seperti ini dia akan baik sendiri dalam waktu 12 bulan. Tetapi bahaya dari tracheomalacia adalah sambil menunggu perbaikan, maka dia akan terjadi namanya aspirasi pneumonia atau tersedaknya minuman pada saat memberikan minuman. Yang kedua karena orang tua takut melihat kelihatannya agak sesak begitu, sehingga dia kasih makannya sedikit-sedikit dan dia menjadi kurang gizi. Jadi tracheomalacia itu sendiri tidak berbahaya, tetapi akibat pemberian orang tua yang pertama takut diberikan makanan atau minuman sehingga mengakibatkan intake atau asupannya kurang, menjadi gizi buruk. Yang kedua, kalau dipaksakan dalam keadaan saat dia gerak-gerok itu, dia akan terjadi aspirasi pneumonia atau tersedak gara-gara dipaksa pada saat dia agak sesak nafas. Barangkali itu yang paling penting. Ini pertanyaan lanjutan dari Ibu Ismawa dari Terlibat. Jadi apakah decongestant oil untuk dihirup itu aman untuk anak? Jadi yang anak kita dirawat di ICU itu. Iya, kalau soal juga untuk dioles. Soal aman atau tidak, tentu kalau kita melihat dengan decongestant yang hirupan itu silakan dilakukan. Kemudian yang dioles di badan juga silakan dilakukan. Hanya pertanyaannya, apakah ada manfaatnya? Itu barangkali yang perlu diperhatikan. Kalau soal aman, aman. Kalau soal manfaat, nanti dulu, belum tentu. Kalau dia cuma sumbatan saja, ada gerak-gerak yang tidak mengakibatkan gangguan sampai dia sesak, maka ada manfaatnya. Tapi kalau sudah sesak, sudah terjadi pneumonia atau radang paru, maka ini hanya suportif saja. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengobati penyebab untuk radang paru. Mungkin kita memerlukan antibiotika. Sekali lagi, infeksi atau radang tenggorok 80-90% adalah penyebabnya virus yang tidak memerlukan antibiotika. Tetapi radang paru atau sebagian kecil dari infeksi respiratorik atau saluran pernapasan akut yang bagian bawah memang barangkali kita memerlukan antibiotika. Jadi kalau dokter mengatakan, ya Bu, anak ibu radang tenggorok diberikan antibiotik, tanyakan betul-betul apakah demikian adanya bahwa penyebabnya terbanyak adalah suatu bakteri. Sekali lagi, penyebab terbanyak untuk itu adalah
virus yang tidak memerlukan antibiotik. Lalu lanjutannya nih, saat anak saya umur 5 bulan pernah mengalami batuk berdahak sampai nafasnya berorok, tidur terganggu karena hidung mampet. Lalu hanya diresepkan breathing tetes hidung saja. Apakah tetes hidung itu tepat untuk diberikan, dok? Ya, obat tetes hidung ada dua macam. Yang pertama, dia sebenarnya berfungsi sebagai NaCl atau larutan garam normal seperti biasa. Yang kedua memang bersifat sebagai dekongestan. Jadi dekongestan itu adalah untuk melebarkan rongga hidung. Tetapi kalau yang ibu sebut tadi namanya Briti, mohon maaf saya sebut nama dagang karena ibu menyebut duluan, itu hanya bersifat untuk membersihkan debris-debris atau kotoran-kotoran. Dia tidak bersifat sebagai dekongestan atau untuk melebarkan, tetapi dia bersifat untuk membersihkan kotoran-kotoran yang dapat mengakibatkan sumbatan. Ya, jadi jawabannya apakah aman? Tentu aman. Apakah bermanfaat? Tergantung. Kalau memang dia banyak kotorannya, maka pemberian NaCl dapat bermanfaat. Irigasi itu dapat bermanfaat. Tapi kalau memang penyebab sumbatan, maka barangkali bukan itu yang diberikan, dekongestan. Tetapi Bapak Ibu sekalian di dokterian, hati-hati memberikan yang namanya dekongestan pada anak. Pada anak kita hanya boleh memberikan dekongestan maksimal 10 hari. Bahkan dianjurkan hanya 5 hari. Pemberian yang lebih dari 10 hari pada anak dapat mengakibatkan yang namanya rebound phenomenon. Apa itu rebound phenomenon? Rebound phenomenon adalah bahwa justru setelah pemberian 10 hari akan terjadi fenomena sumbatan yang terjadi, bukan malah melebarkan. Kalau pada dewasa bagaimana? Oh, silakan pada dewasa beberapa hari no problem untuk memberikan dekongestan. Tetapi pada anak tidak boleh lebih dari 10 hari, bahkan dianjurkan 5 hari stop pemberian dekongestan. Lanjut dari Ibu Desita, sekarang sedang tren untuk menggunakan essential oil untuk mengobati penyakit ringan pada anak seperti batuk pilek, diare, susah makan, dan lain-lain. Apakah penanganan dengan essential oil itu tepat? Bagaimana pendapat dokter? Bapak Ibu di dokter ya, kalau kita melihat bahwa tren, ya memang tren itu ada. Saya selalu mengatakan pada pasien-pasien bahwa kalau kita tidak memerlukan obat minum yang diberikan secara sistemik, artinya maka kita tidak perlu memberikan obat sistemik. Lalu obat apa yang kita butuhkan? Yaitu obat-obat topikal. Misalnya obat topikal pembersihan saluran pernapasan. Cukup bisa tadi dengan yang namanya NaCl. Kalau itu memang memerlukan inhalasi pada anak-anak yang besar, misalnya karena terjadinya penyempitan, maka boleh kita berikan inhalasi. Kalau pada anak yang gerak-gerak hanya karena lendirnya yang tidak keluar, bantulah dia dengan balsem, bantulah dia dengan tepukan-tepukan kasih sayang, dengan pijitan-pijitan kasih sayang. Insya Allah itu akan banyak manfaatnya. Bagaimana tren yang sekarang? Silakan saja Ibu, selama itu dikonsumsi dengan benar, maka tidak ada masalah. Dari Ibu Elvida Nurmatasari, dok mau tanya bagaimana membedakan batuk karena alergi dengan batuk biasa lainnya? Ya, ini yang sering dipertanyakan oleh orang tua. Dok, anak saya radang atau karena alergi? Biasanya kalau batuknya karena infeksi, dia bersamaan dengan panas atau demam. Atau kadang-kadang demam dahulu, kemudian 1-2 hari, baru dia menimbulkan batuk. Batuknya pada alergi berbeda. Biasanya batuk-batuk dahulu, baru kemudian timbul demam. Demam yang timbul pada alergi biasanya lebih ringan atau lebih rendah. Orang mengatakan lebih hangat, lebih tidak terlalu demam tinggi lah. Sementara kalau pada infeksi biasanya demamnya tinggi, baru kemudian batuk-batuk. Jadi
Nah, ini siapa yang tahu? Nah, kalau datang ke dokter tiba-tiba sudah ada demam, kemudian batuk, ibunya salah kasih informasi, ya kita juga jadi salah. Kalau kita tanya, yang sering terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi pada ibu dokter ya, adalah kalau kita tanya datang ibunya dengan pakaian necis, dengan lipstik, dengan wajah yang pokoknya cantik, dokternya bisa tanya, Bu, mana yang dulu batuk atau demam? Pertanyaan itu dijawab oleh ibunya, Mbak, demam dulu atau batuk dulu? Nah, ini kan artinya ibunya lebih tahu mbaknya atau asisten rumah tangganya dibanding ibunya. Tentu dokter akan berharap bahwa ibunya lebih tahu. Jadi kalau dia batuknya dahulu, baru kemudian panas, sangat mungkin dia adalah alergi. Tapi kalau batuknya itu didahului oleh demam atau bersamaan dengan demam, bahkan biasanya tinggi, sangat mungkin itu karena infeksi. Terus batuknya berdahak dong, dua-duanya batuk berdahak. Cuma pada alergi 99,99999 adalah berdahak. Ya, enggak berdahak. Kalau dia tidak berdahak, berarti dahaknya sudah kental dan kurang minum, kurang hidrasi yang cukup. Itulah mengakibatkan orang tua mengatakan bayinya atau anaknya batuk kering. Saya harus katakan sangat-sangat jarang sekali, terlalu amat sangat jarang sekali lah begitu kalau bahasa saya, untuk batuk untuk alergi itu yang tidak berdahak. Baik dok, ini kebetulan waktunya sebenarnya sudah habis dok, sudah habis. Cuma masih ada beberapa pertanyaan. Bagaimana dok, mau kita selesaikan pertanyaannya dulu atau kita bataskan beberapa pertanyaan? Kalau saya tergantung saja, silakan. Kalau dokter yang masih mau bertanya, silakan. Oke, karena tadi memang kita sempat ada kendala teknis, mungkin kita tambahkan waktu 10 menit dok. Silakan. Kita lanjutkan dok. Untuk maaf nih, saya tidak tahu ibu atau bapak ya, Misela Orlin Ceta. Siang dok, anak saya umur 9 bulan, sejak umur 6 bulan terkadang batuk dan sampai sekarang. Dia aktif. Riwayatnya pernah diberi antibiotik karena tenggorokannya merah. Bagaimana cara meredakan batuknya? Ibu atau bapak, saya juga nggak tahu, namanya itu bisa buat unisex gitu ya. Yang penting adalah kalau dia 6-9 bulan, lihat dulu berat badannya atau bapak. Kalau berat badannya baik, umurnya 6-9 bulan, sesuai dengan usianya, tidak usah takut-takut. Hampir pasti itu adalah karena alergi terhadap protein. Jadi bagaimana? Sekali lagi, nomor 1 penghindaran, yang kedua penghindaran, yang ketiga penghindaran. Kok 3 kali? Ya kan katanya begitu. Kalau saking penting banget, itu katanya mesti 3 kali sebutnya. Kata Nabi kan begitu. Siapa yang kau hormati atau sayangi setelah Tuhanmu? Yang pertama, ibumu. Yang kedua, ibumu. Yang ketiga, ibumu. Baru yang keempat, bapakmu. Tapi kadang-kadang bapak-bapak mau tuh Bu, ya, dia pengennya dibalik. Gimana? Jadi kalau tadi kan Nabi Muhammad mengatakan yang pertama ibumu, yang kedua ibumu, yang ketiga ibumu. Kalau bapak-bapak dibalik, ibumu yang pertama, terus ibumu yang kedua, dan terus ibumu yang ketiga. Itu jangan mau ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa hampir pasti penyebabnya adalah alergi. Jadi bagaimana? Cari faktor alerginya. Bisa rokok, bisa debu, bisa makanan tertentu yang mengakibatkan alergi pada si bayi. Tapi kalau dia tidak naik berat badannya atau bahkan berat badannya turun, datang ke dokter, suruh cari, karena berat badan yang tidak naik bisa karena infeksi. Infeksi itu di pencernaan, pernafasan, perkemihan, nah itu infeksi itu bisa terjadi. Atau dia ada yang saya katakan tadi GERD, ada gastroesophageal reflux disease yang mengakibatkan cairan lambung itu lari ke paru-paru. Atau dia ada kelainan bawaan pada saluran nafasan.
minta ke dokter kalau batuk-batuknya kronik atau lebih dari 2 minggu, atau dia batuknya akut kurang dari 2 minggu tapi berulang, harus dicari penyebabnya. Tanpa itu cuma diberikan kayak pemadam kebakaran saja, maka itu tidak ada manfaatnya. Lama-kelamaan anak ibu atau bapak akan terjadi yang namanya gagal tumbuh, akan mengakibatkan gangguan pada otak, akan mengakibatkan oksigenisasi yang kurang. Lama-lama secara fisik anaknya bagus, tetapi secara mental, secara kognitif anak itu tidak tumbuh dengan baik. Jadi yang pertama lakukan, kalau dia akut batuknya, akut sekali lagi bukan berat tetapi langsung kurang dari 2 minggu, 3 hari pertama obati sendiri boleh, tidak ada perbaikan ke dokter. Manfaatkan batuk, jangan coba-coba menekan anugerah Tuhan, atau jangan coba-coba kita menekan batuk dengan pemberian kode. Kalau dia batuknya kronik atau batuk yang berulang-ulang, datang ke dokter karena ini lawan yang harus kita lawan. Tadi dok berkaitan dengan yang batuk yang tidak menggunakan obat. Papa Ojes menanyakan, dok, anak saya tidak pernah diberikan obat batuk, apakah berbahaya? Sampai waktu berapa lama saya boleh membiarkannya batuk tanpa obat? Iya, tentu harus kita lihat umur. Ya, kalau dia saya katakan tadi di bawah 6 bulan atau bahkan di bawah 9 bulan, anaknya masih aktif banget, berat badannya oke banget, tidurnya tidak pernah terganggu, kemudian aktivitasnya cengas-cengenges. Untuk apa kita obati? Cari penyebab alerginya, cari penyebab atau sebagai pencetusnya, hindari itu. Lalu kalau dikatakan sampai umur berapa batasan dia tidak perlu obat? Tentu kita sangat tergantung dari penyebabnya. Cuma saya harus katakan, Bapak Ibu sekalian, cari penyebab alergi itu yang utama. Tentu kalau dia ada demam yang tinggi, gangguan berat badan yang tidak mau naik-naik atau 2 bulan berturut-turut tidak naik, maka dokterlah yang harus sebagai detektif mencari penyebabnya. Jangan ibu mencoba-coba mencari kali ini ya, kali itu ya, barangkali ini ya, barangkali itu. Ibu, bapak minta bantuan dokter untuk tolong carikan. Tentu dokter akan melakukan anamnesis atau tanya jawab. Ya, kedua pemeriksaan fisik. Kalau diperlukan pemeriksaan penunjang laboratorium atau darah, bahkan bila diperlukan kita memerlukan pemeriksaan foto ronsen dada atau mungkin foto ronsen sinus. Tetapi Bapak Ibu sekalian di dokterian, jangan terlalu percaya dengan pemberian antibiotik, jangan terlalu percaya dengan diagnosis pneumonia kalau anak ibu bapak tidak sesak atau tidak demam, bahkan tidak ada gangguan pada saat menarik nafas. Paling gampang sebenarnya kita melihat gangguan sesak nafas itu apakah pada saat menarik nafas ataukah pada saat mengeluarkan nafas. Teorinya gampang, tapi begitu kita lihat, kalau saya kadang-kadang mencontohkan kepada pasien begini loh Bu, dia susahnya pada saat menarik atau sampai menyingin pada saat mengeluarkan, karena berbeda sekali. Pada saat mengeluarkan nafas cuma 3 hal yang dipikirkan. Yang pertama asma, yang kedua biasanya infeksi virus pada bayi-bayi di bawah 2 tahun, yang ketiga adanya benda asing. Kalau dia mengeluarkan nafasnya sulit di atas 3 tahun, 90% ke atas itu adalah asma. Tapi kalau dia di bawah 2 tahun dia mengeluarkan nafas yang susah, maka itu sangat mungkin adalah infeksi virus, 90% karena itu. Kecuali ada ibunya mengatakan atau bapaknya mengatakan, dok 1 hari atau beberapa jam yang lalu anak saya dalam koin 100 rupiah atau dalam Lego. Nah tentu kita berpikir nomor 1 adalah bunyi begitu karena menelan yang tidak sampai ke perut, tapi sampainya ke paru-paru. Itu baru kita berpikir begitu. Jadi sekali lagi kalau dia kesulitan nafas mengeluarkan nafas, maka dia sangat mungkin asma atau dia saat itu infeksi virus. Ya, begitu saja.
Tapi orang tua kadang-kadang nggak tahu ini menarik atau mengeluarkan atau menarik nafas nih yang susah. Minta tolong dokter lah. Dok, ini mungkin kita batasin dok. Ini pertanyaan terakhir, sebenarnya masih banyak pertanyaan dok, tapi kita coba bataskan aja nih dok. Dari Ibu Elvida Nurmatasari, dok mau tanya lagi, apakah terapi uap air mendidih tetes kayu putih lalu dihirup uapnya aman bagi anak? Mulai usia anak berapa bulankah bisa diberi terapi seperti itu? Ya, ini pengertian yang kadang-kadang harus saya jelaskan. Terapi uap, ada yang mengatakan tadi terapi uap seperti Ibu Elvida, ada air panas, kemudian dia ditaruh minyak kayu putih, kayu merah, kayu hijau, kayu hitam, dihisap. Boleh nggak? Pada umur berapa? Itu boleh saja Bu, selama air panasnya tidak mengenai muka si bayi. Oke, nah, tapi hati-hati dia baru menghisap, menghirup, menghisap, mukanya kecipratan air panas, itu berbahaya. Yang kedua, ada pengertian terapi uap adalah pada anak-anak yang asma, yaitu dengan alat mesin, kemudian dimasukkan cairan, kemudian keluar uap, yang itu dinamakan inhalasi. Itu juga namanya orang tua kadang-kadang menyebut uap. Nah, kalau terapi uap yang seperti itu, maka dia hanya diperuntukkan untuk anak asma dan anak yang besar di atas 3 tahunan atau di atas 2 tahun masih boleh. Boleh nggak bayi-bayi 3 bulan diuap inhalasi? Ya bukan yang pakai mangkok tadi, pakai balsam baskom, bukan. Nah, maka kalau seperti itu tidak banyak manfaatnya. Boleh nggak batuk pilek biasa dikasih uap? Jawabannya tidak banyak manfaatnya. Kalau dia penderita asma, diuap dengan inhalasi, diberikan obat bronchodilator atau pelega saluran nafas, maka dia ada manfaatnya. Pertanyaan saya juga, anak batuk asma boleh nggak dimandikan? Saya katakan semua bayi kalau yang dicurigai batuk tidak boleh waktu saat mandi dengan air panas. Mengapa demikian? Pada anak-anak yang diberikan air panas itu kulitnya akan lonyon atau melepuh semua. Jadi yang diberikan adalah air hangat. Kadang-kadang nggak dimandikan, salah Bu, Bapak. Anak yang seperti itu dia harus mandi dengan air hangat. Sekali lagi, jangan coba-coba dengan air panas. Baik, dari Pak Yudi, dokter penjelasannya clear dan menyegarkan. Ya, harus mandi Pak, soalnya segar. Satu lagi dok, ya, dengan Ibu Elvida karena tadi barusan ya. Terus melanjutkan yang tadi, terus dok, anak saya selalu dapat resep obat Ventolin expectorant untuk batuknya. Beberapa kali seperti itu, kemudian saya baru tahu ternyata itu biasa dipakai untuk mengobati batuk asma. Padahal anak saya hanya batuk berdahak. Kan saya jadi pikir apa anak saya terkena asma dan kenapa diberikan obat itu. Tentu yang pertama ibu harus bertanya pada dokternya, apakah anak saya asma atau tidak. Yang obat ibu sebut yang tadi Ventolin itu, maaf sekali lagi saya menyebut karena ibu mengatakan itu, maka itu isinya adalah memang salbutamol atau bahasa kedokteran bahasa kerennya itu adalah bronchodilator atau beta agonis, yaitu obat yang berfungsi untuk melebarkan saluran nafas karena saluran nafasnya mengecil atau mengkerut. Nah, pada keadaan asma itu, pada saat serangan asma itu memang merupakan obat yang paling utama. Sekali lagi, paling utama untuk asma. Lalu kalau batuk-batuk biasa, ya tentu tidak. Jawabannya begitu. Bahayakah dia kalau diberikan obat itu terus-menerus? Bapak Ibu sekalian, Ibu dokter ya, kalau kita berikan itu terus-menerus, maka obat itu memang ditujukan untuk ke arah saluran nafas. Tetapi buatan manusia tidak ada satupun yang sempurna, kecuali buatan Tuhan yang Maha Kuasa, maka dia bisa berefek kepada jantung. Kalau dia sudah berefek kepada jantung dan lama, maka anaknya akan berdebar-debar. Apa yang terjadi kalau berdebar-debar? Maka dia bisa melewati ambang berdebar-debaran itu, maka dia bisa mengakibatkan henti jantung. Jadi
Tapi jangan salah, jangan salah. Jadi kalau begitu anak saya asma dikasih itu berbahaya dong? Ya tentu tidak, tentu tidak. Saya hanya ingin mengatakan bahwa semua obat itu adalah berbahaya kalau diberikan dengan cara yang tidak tepat. Tetapi semua obat itu bermanfaat kalau digunakan untuk yang atas indikasi atau yang tepat. Jadi kalau memang anak ibu atau anak bapak memang dia asma, kemudian saat itu serangan, maka boleh kita berikan yang namanya tadi bronchodilator atau yang ibu sebut nama Ventolin, silakan. Tetapi kalau dia bukan asma, untuk apa kita berikan obat itu? Kemudian asma kita bagi lagi, ada yang ringan, ada yang berat. Bahasa awalnya gitulah, kalau bahasa dokternya nanti ada asma intermittent, ada persisten ringan, persisten sedang, persisten berat. Itu wangel Bapak. Ingat aja lah, asma itu ada yang ringan, ada yang berat. Yang ringan dia hanya perlu obat pada saat serangan asma. Sementara yang berat, yang bandel, yang bolak-balik timbul dengan obat, setelah kita lakukan pengobatan penghindaran, dia tidak bagus juga, maka dia dapat kita sebut sebagai asma yang persisten atau berat. Kita berikan obat yang dihisap atau dihirup, atau obat yang disemprot setiap hari yang disebut sebagai obat pengendali. Kalau obat yang lagi serangan kita sebut sebagai obat pereda. Obat pereda diberikan pada saat serangan. Nah, kalau yang pengendali, kalau dia asmanya sudah termasuk yang berat. Pengendali ini diberikan bisa dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 2 tahun, tergantung berat ringannya asma itu sendiri. Jadi sekali lagi, bukan berarti asma yang berat itu harus ketagihan, tetapi kita program untuk mengendalikan asmanya. Orang asma bolehkah berolahraga? Jawabannya silakan. Semua olahraga boleh untuk penderita asma. Dikecualikan ada satu memang yang katanya hati-hati adalah sebagai sprinter. Jadi kalau dia lari cepat, dadakan dia mendadak lari, itu tidak boleh. Tapi kalau olahraga lain boleh. Berenang boleh nggak? Justru berenang, bersepeda, jogging itu olahraga yang sangat dianjurkan untuk penderita asma. Satu gaya yang tidak boleh dilakukan oleh penderita asma yaitu untuk berenang gaya batu. Kenapa? Nggak nimbul-nimbul lagi. Boleh nggak pergi ke pantai? Silakan. Tapi kalau ke pantainya cuma seminggu sekali atau 2 bulan sekali, tidak ada gunanya untuk bapak ibu membawa anaknya ke pantai, apalagi mengakibatkan bapak ibu jadi dipecat gara-gara mesti nganterin anaknya bolos ke perjalanan. Apalagi pantainya kayak yang udah cendol gitu ya, cendol di mana-mana, tidak ada manfaatnya. Sekali lagi, manfaatnya apa? Kalau bapak ibu pergi ke pantai sama anaknya, anak akan mengatakan, ternyata orang tua saya harmonis, orang tua saya tidak berantem, maka saya jadi tenang. Anak itu menjadi tenang juga, anaknya tidak stres, bapak ibunya tidak stres, maka asmanya tidak kambuh. Jadi bukan ke pantainya, rekreasilah bapak ibu sekalian. Kesimpulan yang pertama, saya katakan batuk adalah anugerah Tuhan yang harus diberdayakan, jangan ditekan atau dilawan. Tapi ada batuk yang bisa bertindak sebagai lawan, yaitu batuk yang berlangsung kronik atau lebih dari 2 minggu, yang sifatnya bisa hilang timbul, timbul tenggelam, atau dia makin lama makin batuknya bertambah berat. Inilah yang harus dilawan, inilah yang harus dicari penyebabnya, dan pengobatannya pun harus kita lakukan sesuai dengan cara yang dilakukan oleh dokter untuk mencari penyebabnya. Berikutnya adalah ingat, antibiotika bukan obat batuk. Jangan sekali-sekali memberikan apapun obat batuk itu sebagai antibiotika. Tapi kalau memang
penyebabnya diduga suatu bakteri, yaitu adanya misalnya peningkatan sel darah putih dengan peningkatan yang namanya neutrofil, silahkan diberikan antibiotika. 80% sampai 90% infeksi respiratorik atau infeksi saluran pernapasan akut bagian atas atau yang dikenal sebagai radang tenggorok atau yang dikenal sebagai selesma atau yang dikenal sebagai flu, 80 sampai 90% adalah penyebabnya virus, jangan diberikan antibiotika. Kalau dia infeksinya saluran pernapasan bawah atau pneumonia, maka berikanlah dia antibiotika. Jadilah Bapak Ibu dokter yang cerdas, memilih dokter yang benar, menggunakan pengobatan yang benar, yang rasional. Keputusan ada pada Bapak Ibu dokter yang. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Tanyakan apapun pada dokter, jangan berpikir sendiri atau bertanya kepada Mbak Google. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para